Halo, Assalamualaikum Mas Sandro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Yuni. Nggih, pripun Mbak percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kali ini. Pripun? Oh, baik Mbak, setuju. Gimana? Gini Mbak, saya tuh mau minta solusinya. Kira-kira tepat nggak ya? Kan saya kan kerja di sini udah 10 tahun, ini kan mau finish ya. Terus saya tuh kan sudah dikasih pas kontrak kelima mau tanda, kok ngeredek ya. Terus pas mau tanda tangan kontrak kelima itu kan saya minta long service ya. Terus kalau misalnya nggak dia kasih long service, saya kan nggak mau tambah kontrak. Terus akhirnya dia kasih long service 20.000, meskipun setiap 6 bulan dia kasih 5.000, 6 bulan 5.000 kayak gitu. Jadi tinggal 5.000 lagi. Bulan 5 kan saya finish. Nah, terus gaji saya dia udah tambah 1.100, tapi saya nggak dikasih uang nggak dibeliin sarapan pagi sama siang dari 1.100 itu. Nah, terus kan saya ini kan nggak pernah libur ya Mbak. Nah, misalnya kan saya minta di waktu saya nggak libur itu, kalau saya minta tambah hari yang nggak saya libur itu, saya minta tambah jadi 2.200, menurut Mbak pantas nggak ya? Ya hitungannya kan kalau kita itu kan tinggal negosiasi sama majikan toh. Selama majikan oke sih pantas-pantas saja Mbak. Kalau majikan nggak oke kan sampean tinggal ngomong baik-baik sama majikan. Nggak ada kata pantas nggak pantas Mbak. Ini kan dikasih long service, terus misalnya gitu ya. Nggak apa-apa. Soalnya kan dia kan udah kasih long service, baik Mbak. Soalnya kan takutnya kan nanti kok kelewatan ya gitu maksudnya. Loh, kalau sampean nggak ada libur ya harus minta uang toh Mbak. Iya, misalnya kan dia kasih saya itu kalau nggak libur itu 152. 152 Iya. dikali 4. Jadi ini kan bulan. Iya. Terus? Jadi kan ini mau nambah kontrak lagi, tapi saya mau minta tambah. Dia kan sekarang gaji kan kayaknya 183 ya Mbak ya. 483. 4870. Jadi kan maksud saya tuh dia pengennya, saya mau minta dia tuh kalau saya nggak boleh libur dia kasih saya itu 220 gitu. Nggak apa-apa, itu kan negosiasi aja sama majikan. Kan sampean kerja juga sudah lama. Iya, nggak ada masalah Mbak. Iya. Yang penting kan sampean baik-baik ngomong sama majikan. Menurut saya sih orang Hongkong kalau udah cocok itu, kalau sampean kerjanya tetap baik kayak gitu ya, baik dan penuh tanggung jawab, itu kemungkinan nggak akan ada masalah. Iya, alhamdulillah ya baik gitulah Mbak. Kadang semakin lama itu ya semakin ada aja sih menurut saya. Kadang-kadang tuh apa ya Mbak, AC bocor itu yang di luar itu mesinnya yang bocor, kita ya ikut dikomplain. Wajar lah, kita kan yang tinggal di situ toh. Anggap radio bosok, nggak usah diambil hati loh. Iya sih Mbak. Soalnya kadang yang di luar bocor, tetangganya marah, kita yang dikomplain. Ya begitulah namanya, kita juga pembantu. Makanya nanti suatu saat afirmasinya sampean jangan lama-lama jadi pembantu. Biar caranya aku jadi bos. Kok tadi ngono ya? HJP, aku harus jadi bos. Sampai kan dia kayak gitu sih. Iya, makanya bisa. Gitu. Ya sudah Mbak, terima kasih ya Mbak ya atas solusinya. Wes gitu dok, nggak ada yang lain. Udah nemu. Nggak ada Mbak. Aku belum ngomong loh. Aku belum ngomong udah nemu. Ayo wes, ngomong Mas. Jadi terima kasih ya Mbak ya. Sami-sami. Sampean itu jadi wong apik gitu loh. Dikai takutnya tuh kayak piro-piro ditampani. Ya. Soalnya udah dikasih long service gitu. Udah
dikasih 1.100, tapi kan pagi sama siang itu nggak dibeliin maem gitu. Jadi terus tuh liburnya nggak ada sama sekali. Jadi habis diterima long servisnya, baru besok aturannya baru diomongin. Nek sampean Terus ditompo long servis kurang 5 ya. Makanya nek kalau sudah diterima semuanya baru Bamba nanyar neh sing sesuai dengan tata cara gitu loh. Jadi jadi biar nggak hilang yang sampai arep-arep nanti kan tombol sakit hati itu masuk dulu, baru berikutnya ditata ulang, diomongkan, disampaikan gitu. Iya Mas, baik Mas. Di Hongkong nggak bisa, ya, Mas, ya? nggak bisa pakai hati, ya semuanya harus logika, oke? Iya, soalnya majikan pun kadang ya nggak pakai hati. Nah, sampean belajar, tapi diterima dhisik kabeh, baru. Mari diterima wes. Gas, mari terima digas. Siap. Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Mbak Bojo? Kerja itu negosiasi tinggal sama majikan. Selama kita lama kerja itu sebenarnya kan kita cara kerja kan pasti naik pangkat ya. Tapi kalau titel kita jadi pekerja rumah tangga tetap gitu aja. Yang ngasih naik pangkat itu hanya kontrak kerja. Paling tambah 100 2 tahun sekali. Enggak. Jadi kalau seandainya kita mau nambah gaji, mau minta kayak gitu, enggak ada masalah. Kita sudah merasa ibaratnya kalau sekolah itu kan sudah naik kelas kayak gitu kan. Negosiasi. Aku sudah ibaratnya mulai dari pekerjaan, wis gak usah ngajari, semua serba bisa kayak gitu kan, tinggal upgrade loh, tambah gaji, nggak ada masalah, nggak usah main perasaan gitu. Bisa. Kalau aku ya wajib tambah kontrak, gak tambah ganti liane. Jadi biar belajar yang lainnya. Jadi zona nyaman itu menyesakkan. Zona nyaman. Jadi orang yang sudah terlalu nyaman itu pasti, ya kan? Jadi dari situ akhirnya power kita jadi jatuh. Karena takut, terus takut nggak dapat majikan, takut dengan adaptasi, takut dengan yang baru. Belum tentu yang baru bisa lebih baik dari yang lama. Padahal sebenarnya mau yang baru mau yang lama nyambut gawe ini anggap bodoh ae. Nek sampean wis pinter dan ngerti penggawean mah majikan model apa ae yo dimplok ae. Berarti kan pemahamannya terhadap knowledge, pengetahuan itu semua nggak ada, dan lebih memilih halah ya wis tenang saja, nggak perlu beribet-ribet, nggak perlu ribut-ribut. Jadi aku kok takut nggak pantas lagi loh, nek terus takut nggak pantas itu terus mau sampai kapan? Takut itu udah sampai kapan? Sudah berapa puluh tahun di Hongkong? 5 kontrak. Nah, 10 tahun nah, satu majikan. 10 tahun jek takut opo meneh sing jek anyar itu terus piye, guys? Dia tadi nggak takut. Pantes nggak aku ngomong jaluk tambah. Pantes kayak aku. Pantes. Yes, Sangat Mbak. pantas. Sampean tonton lagi konten ini karena sampean mau takok sithik tak jawab sing apa nandes. Redek jare. Pantes. Nek iso njaluk sing luwih gedhe. 5 kontrak ngoweri ya. Gak tahu libur itu biasanya jaga mbah yang nggak bisa ditinggal, anaknya sibuk bekerja, kalau enggak anaknya ya wis repot ngurusi wong tuane kayak gitu kan, nggak sanggup kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau memilih si kekenya yang disuruh tidak usah libur, dikasih ganti uang 1,5 sekian tapi mbaknya mintanya 200. Ora apa-apa Loh, mbaknya minta 500 lo boleh. Yo. Kan minta toh, nggak apa-apa. Minta boleh. Kalau nggak mau ya sudah libur aja, selesai toh. Wong anjen kewajibannya sampai libur. Iki lho sing kadang-kadang gak wani arek-arek iki. Gitu lho. Libur aman-aman. Sak jeplake cangkem, Mbak. Kowe gak libur, aku njaluk 500 kowe gelem ora gak gelem ya wis. Piye jan? Nah, ngono lho, Mbak. Wis kumpul aku rusak pokoke wis. Aja kumpul aku suwe-suwe.
Iya baik, pasukan perusak. Ojo terlalu didengarkan total ya. Jadi ambil yang baik, yang nggak baik itu ditinggalkan aja, skip kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa menyaring. Jadi nggak semuanya ditampani, ketekan juga ditampani. Bukan begini loh, kadang-kadang ketika kita takut, ketika kita sungkan, ketika nggak enak, logika kita itu nggak jalan. Makanya nah kan itu dia, persoalan nih. Makanya nah kan, itu persoalan. Aku selalu semua atas dasar logika. Kalau saya loh ya. Makanya mbaknya kan tadi bertanya, pantas gak ya? Loh, ngomong sama majikan, aku minta nambah sekian kayak gitu loh. Kalau bisa 500 nambahnya. Kita ngopi 100. Mantap. Tuh, wes gak apa-apa untuk teman-teman semuanya yang mungkin ya kita sudah raportnya lulus pertama, kontrak pertama lulus. Kalau kita mau ditambah lagi kontraknya, mau negosiasi silahkan, nggak ada masalah. Selama kita mau belajarnya apa sih? Belajar tentang masakan ya. Kadang kita kan majikan kalau dimasak nih iku-iku aja kadang bosan. Kita mengupgrade diri kita, kadang ikut kelas online kayak gitu kan. Supaya apa, menambah wawasan kalau kita itu bisa memvariasi masak-masakan di majikan kayak gitu kan. Jadi entah itu diselingi dengan masakan western, terus masakan Indonesia, terus masakan India kayak gitu kan, terus masakan Chinese kayak gitu kan. Dengan hal-hal yang baru otomatis majikan akan menambah gaji kita kayak gitu. Tapi kalau intinya kalau kita sudah finish kontrak itu kita bisa negosiasi. Yang awalnya 4870 kita bisa minta 5.200 kayak gitu kan. Jadi naik 500 per bulan. Kan lumayan. 500 nilainya. Tapi kalau dikalikan 12 kalau satu kontrak kan 24 bulan ya. Lah itu kan sudah nilai juga. Jadi dibiasakan. Uang tambahan itu kita cemplungin celengan kayak gitu loh. Nah, kita kan bisa terlihat tuh gajinya, tambahannya kayak gitu loh. Jadi kan kita belikan entah itu sepeda motor, entah itu sapi, entah itu wedus kayak gitu kan. Jadi bernilai kayak gitu loh. Jadi kita bisa menikmati hasil kerja keras kita itu selama 2 tahun finish kontrak. Terus lagi nanti mau majikan nambah lagi kayak mbaknya tadi kan, aku mau nambah asal kamu mau ngasih aku long service. Oke, akan dikasih juga walaupun dengan cara menyicil kayak gitu ya. Majikannya menyicil, nggak ada masalah karena kan long service itu memang bersyarat kayak gitu ya. Kalau mbaknya belum selesai kontrak tapi majikan ngasih uang, itu bukan long service tapi uang pesangon kayak gitu ya. Jadi uang pesangon. Jadi kita bisa minta itu nggak ada masalah. Makanya teman-teman itu dibiasakan, nggak usah sungkan, nggak usah wedi, takut kayak gitu ya. Intinya kita berhadapan dengan orang Hongkong. Orang Hongkong itu barbar kayak gitu, blak kotang. Jadi kalau pengennya kita seperti ini, jadi kita harus menyampaikan. Bukan berarti kita nanti kalau ditolak kita terus terkecewa ini dan itu, nggak ada masalah. Kita harus siap resiko antara tawaran kita mau diterima atau tidak. Yang penting kita menawarkan dulu kayak gitu loh. Jadi kita membiasakan diri untuk menawarkan apa yang menjadi unek-unek kemauan kita kayak gitu ya. Kayak contoh menambah gaji kalau kita setiap pagi tidak disiapkan sarapan dan makan siang, karena mungkin orang sini kan memang ada juga yang puasanya itu minumnya itu kok puasa itu kayak minum air kayak gitu ya. Jadi dia itu cuma minum air kayak gitu kan selama 16 jam kayak gitu. Jadi makannya lah hanya 8 jam kayak gitu. Jadi setiap 8 jam itu boleh makan kayak gitu. Tapi selepasnya itu nggak boleh makan, cuma minum air kayak gitu kan. Jadi kalau kita punya majikan yang seperti itu, nggak menyiapkan sarapan, nggak menyiapkan makan siang kayak mbaknya tadi, minta uang tambahan untuk beli sarapan sendiri dan makan siang, itu contoh kayak 1.100 atau 1.200 kayak gitu kan. Karena mungkin majikan hanya makannya menyiapkan makanan untuk makan malam aja. Jadi kita bisa ada makanan itu di saat malam hari kayak gitu, nggak ada masalah kayak gitu loh ya. Yang penting teman-teman itu selalu jaga kesehatan. Kerja boleh, ngirit boleh, yang penting harus selalu jaga kesehatan. Kayak vitamin itu juga tetap kita harus mengonsumsi. Jangan ngirit-ngirit duitnya dikumpul-kumpul semuanya ke Indonesia kayak gitu, tapi kita di sini pola makan juga tidak diperhatikan. Karena apa, kita di sini kerja hampir puluhan tahun. Kalau kita apalagi nggak ada libur, otomatis kan kadang sepaneng kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita menimbulkan banyak stres kayak gitu. Jadi perlu relax biar carane, walaupun nggak libur nggak apa-apa, yang penting jangan tertekan kayak gitu aja. Wes gitu aja ya teman-teman, cukup sekian dari saya. Darling, mau di closing? Yes, terima kasih.
Wes, bojoku sibuk. Oke. Terima kasih banyak untuk mbaknya tadi. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, majikan tetap menerima negosiasi mbaknya dan mbaknya bisa melanjutkan kontraknya dengan senang. Kayak gitu ya. Sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.